bersama-sama adalah sama-sama kita sanjung sejikan kemampuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Yang terhormat Pembina Yayasan Bumi Persada Lusmami, Bapak Insinyur Sofyan dan juga Bapak Abdul Wahab MPD. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bumi Persada Lusmami, Bapak Muhammad Yani SE. Yang kami hormati Ketua LLDP Wilayah 13 Aceh, yaitu Dr. Insinyur Rizal Munardi MMND. Kemudian yang kami hormati PT Bupati Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Razali Abu selaku anggota DPRD Aceh Utara. Kemudian Ketua DPRA atau yang mewakili, Ketua DPRD Kota Lusmami atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Aceh Utara atau yang mewakili, dan Bim Aceh Utara atau yang mewakili, Kapolres Lusmami atau yang mewakili, dan juga Kapolres Aceh Utara atau yang mewakili. Kemudian Direktur Rumah Sakit, Kepala Bank, Kepala Dinas, pimpinan perguruan tinggi, dan juga negeri swasta maupun kepala Kesmas, kemudian kepala sekolah, dan juga insan pers, serta ormas dan seluruh tamu undangan yang berbahagia pada hari ini. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, untuk mengambil berkah acara kita pada hari ini, bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tunku Bukhari dengan hormat disilakan. وهو الله في السماء
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, inilah dia persembahan tarian Ranu Mampuan dari Sanggar Bumi Persada. Terimalah persembahan kami. Hai Naraje, baculun juga kau bawa dijaga baju berme besampo di pure yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua biar buat hatinya mulia dengan kemampuan mulia dalam suara.
jiwanya bangunlah bareng untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Universitas Bumi Persada oleh paduan suara Universitas Bumi Persada. Akan mulia karena budi, akan bakti pada setia, gemilangnya cinta pertiwi pada cemerlang tunas bangsa, unggulnya pelita masa depan negeri bersama unggulnya pemuda, terus berkarya mengembangkan potensi, menyosong pendidikan dunia. Universitas Bumi Persada, siap teguh iman tauhid di hati. Universitas Bumi Persada, siap demi Nusantara pertiwi. Kompakan fondasi, jaya bersama membangun negeri. Bentangkan, layari, yakinkan alam persada bumi. Selanjutnya, kata sambutan dari pembina Yayasan Bumi Persada yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Abdul Wahab MP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, ala umur jawadin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Izzati, Allah yang Khalik, yang Rahman, yang Rahim. Karena dengan Rahman dan Rahimnya lah hingga detik ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan, masih diberi kesempatan untuk memenuhi undangan kami dalam rangka launching Universitas Bumi Persada Lok Sumawe. Selawat beriring salam, sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada junjungan kita, agar disampaikan kepada pahlawan revolusi kita, agar disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam juga oleh Allah semoga disampaikan kepada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, para tabi' dan tabi'in. Penghormatan kami yang setinggi-tingginya pada Bapak Ketua LL Dikti Wilayah 13 Aceh. Penghormatan kami pada pembina 1 Yayasan Bumi Persada. Penghormatan kami kepada segenap pengurus Yayasan Bumi Persada, baik ketua yayasan dan unsur lainnya. Penghormatan kami yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada pejabat wali kota Lok Sumawe atau yang mewakilinya, kepada pejabat Bupati Aceh Utara atau yang mewakilinya. Penghormatan juga kami sampaikan kepada Ketua DPR atau yang mewakilinya, pada Ketua DPRK Kota Lok Sumawe atau yang mewakilinya, kepada Ketua DPRK Aceh Utara dan tim Aceh Utara, Kapolres Lok Sumawe atau yang mewakilinya. Penghormatan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Direktur Rumah Sakit yang ada di Kota Lok Sumawe, Kepala Bank, Kepala Dinas, pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, insan pers, dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Tak lupa juga takzim kita semua kepada guru kitanya, yaitu Abu Lamjurun, yang alhamdulillah juga beliau sudah berada di tengah-tengah kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan kami menggunakan waktu beberapa saat untuk menyampaikan sepatah dua kata yang mewakili dari Yayasan Bina Bumi Persada. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah hari ini sama-sama kita telah berkenan langkah untuk menghadiri undangan kami dalam rangka launching Universitas Bumi Persada. Oleh karenanya, pada kesempatan ini izinkan kami sejenak untuk mengulas sepintas sejarah lahirnya Universitas Bumi Persada Lok Sumawe ini. Hadirin para tamu undangan yang kami muliakan, pendiri Yayasan Bumi Persada almarhum Dr. Andos Bukhari Yusuf telah merintis
lahirnya sebuah yayasan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang ada di Semawe, dengan nama yang disepakati Yayasan Bina Bumi Persada. Sejak lahirnya Yayasan Bina Bumi Persada ini diawali oleh lahirnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi pada tahun 2006. Kemudian perjuangan beliau tidak hanya terbatas untuk Sekolah Tinggi Ekonomi, beliau terus berjuang dengan susah payahnya, dengan bermandikan keringat. Lalu oleh pemerintah pusat memberikan izin kepada penyelenggara Yayasan Bina Bumi Persada untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, di mana di sekolah ini sampai hari ini alhamdulillah sudah ada 5 program studi, 3 program studi yang lebih tua, kemudian 2 program studi yang baru-baru ini juga diberikan kepercayaan kepada kami oleh pemerintah untuk mengelola kedua program studi tersebut. Setelah itu beliau almarhum tidak berhenti di situ. Beliau terus berjuang untuk melahirkan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan alhamdulillah berkat perjuangan beliau, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan pun mendapat izin dari pemerintah yang awalnya ada 5 program studi yang diberikan izin oleh pemerintah. Hadirin yang kami muliakan, cita-cita beliau tidak hanya sebatas di situ. Beliau ingin mewujudkan universitas perdana, universitas swasta perdana di Lok Semawe. Entah beliau mungkin terinspirasi oleh universitas swasta yang ada di Kabupaten Biren, di mana Al Muslim, universitas yang telah lebih dulu hadir, ini pun tidak lepas dari tangan beliau, dari peran beliau. Kemudian Kabupaten Biren juga telah lahir Universitas Kebangsaan Indonesia. Entah terinspirasi atau memang cita-cita beliau dari awal, bagaimana melahirkan, menghadirkan universitas swasta pertama di Kota Semawe. Namun sayang, belum lagi beliau menggapai cita-citanya itu, beliau telah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, para undangan sekalian, cita-cita yang telah beliau semai, apa yang diinginkan oleh beliau, lahirnya sebuah universitas swasta di Semawe, para pengelola yayasan, para pelaksana, penyelenggara, segenap unsur sivitas akademik terus bekerja dan bekerja untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh almarhum Dr. Andes Bukhari Yusuf. Para tim kerja bekerja siang malam dengan memanfaatkan pintu akselerasi yang dibuka oleh pemerintah dengan program penggabungan dan penyatuan. Alhamdulillah, berkat kekompakan, kerjasama dan kesabaran kita semua, alhamdulillah, juga dibantu dan direkomendasi oleh L2 Dikti wilayah 13. Tanpa ada rekomendasi dari L2 Dikti wilayah 13, ini pun mustahil ada. Oleh karenanya, kami dari penyelenggara, dalam ini Yayasan Bina Bumi Persada, pelaksana dan segenap sivitas akademik, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada L2 Dikti wilayah 1, wilayah 13 Aceh. Lahirnya Universitas Bumi Persada tidak mungkin kami bidangi sendiri. Tentunya ada kerjasama
yang terus kami lakukan, adanya kerjasama dengan pemerintah dan aparat keamanan dengan masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat yang lain yang menaruh perhatian kepada dunia pendidikan. Alhamdulillah, sekali lagi komponen-komponen yang telah ikut membantu untuk lahirnya Universitas Bumi Persada tidak ada yang dapat kami balas kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala yang setimpal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita ibaratkan, maka Universitas Bumi Persada atau disingkat dengan UNBP adalah seperti bayi yang baru lahir dengan ibu asuh L2 Dikti. Oleh karenanya, kepada Bapak Koordinator Kepala L2 Dikti yang telah merekomendasi, yang telah memberikan rekom kepada kami, maka bayi Universitas Bumi Persada pun lahir. Oleh karena kami berharap setelah bayi ini lahir, tentu kami perlu waktu mulai dari merangkak, berdiri dan berjalan. Karenanya kami mohon terus kami dibimbing, terus kami diarahkan. Kalau ada arah kami, kalau ada jalan kami yang sudah sedikit melenceng, kami mohon masukan, saran dan kritik baik dari penyelenggara pendidikan yaitu L2 Dikti, pemerintah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan segenap masyarakat. Kami tidak ingin disebut sebagai manajer yang toksik. Bapak Ibu sekalian, para undangan yang telah berkenan hadir, ke depan Universitas Bumi Persada setelah lahirnya universitas ini, kami tidak bisa berbangga dulu. Kami tidak bisa berleha-leha. Ketika lahirnya sebuah universitas, maka kerja keras telah berada di depan mata kami. Kami tidak puas dengan sudah lahirnya universitas sehingga kami berleha-leha. Kerja keras, baik penyelenggara yaitu Yayasan Bina Bumi Persada, kerja keras pihak akademik, kerja keras tim yang telah melahirkan Bumi Persada. Mari kita lanjutkan, jaga kekompakan, jaga kesabaran. Hanya dengan kerja kompak, hanya dengan kesabaran, maka apa yang kita citakan Allah akan mengabulkannya. Kita berharap para tim kerja yang sudah bekerja siang malam setelah lahirnya Universitas Bumi Persada, mungkin beliau-beliau ini nantinya akan menduduki jabatan-jabatan tertentu. Alhamdulillah. Tapi ingat, ketika kita sudah menduduki jabatan tertentu, tetap satu tujuan kita, yaitu sama. Tujuan kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Tujuan kita adalah untuk mencerdaskan masyarakat-masyarakat yang pada hari ini anak-anak muda kita sudah terkontaminasi, bahkan sudah terpapar oleh chat, oleh game online. Maka kehadiran Universitas Bumi Persada telah ikut memberi andil kepada Loksmawe, sehingga Loksmawe mungkin hari ini dikenal dengan kota pendidikan. Kami walaupun universitas swasta akan berbuat semaksimal mungkin. Kami akan berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga nanti akan menciptakan kompetisi yang kompetitif. Sebab kami menyadari di kota Loksmawe ada Universitas Maluku Saleh yang sudah terkenal secara nasional, mungkin juga internasional. Ada politeknik yang sudah cukup mapan. Ada IAIN yang mungkin sebentar lagi juga akan menjadi universitas. Ada Poltekkes. Maka
dari gempuran universitas negeri itu, Bina Bumi Persada tidak akan ciut. Kami terus berbenah, memperbaiki sumber daya manusia. Oleh karenanya sekali lagi kami berharap kepada, mungkin saya menyebutnya ibu kandung kami, yaitu L2 Dikti, bimbing, arahkan, beri kami saran. Kalau memang ada yang sudah keluar sedikit dari jalurnya, kritiklah kami. Kami bersedia, kami rela, kami mau dibimbing. Kami tidak anti dengan kritik. Kalau memang kritik itu tujuannya adalah untuk membangun pendidikan di Kota Lok Sumawe. Kalau memang kritik itu tujuannya adalah untuk menjadikan anak-anak kita bisa menikmati pendidikan, tidak hanya sebatas SMA. Hadirin yang kami hormati, banyak hal yang ingin kami sampaikan menyangkut dengan Universitas Bumi Persada. Cuma sedikit lagi, bahwa Universitas Bumi Persada merupakan universitas swasta pertama di Kota Lok Sumawe. Kami lebih fokus untuk memberi kesempatan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pelosok desa, yang mungkin mereka itu tidak bisa menikmati pendidikan di negeri, yang mungkin mereka tidak bisa menikmati pendidikan ke luar daerah. Kami lebih fokus untuk mendata, untuk mencari generasi kita yang ada di Lok Sumawe dan Aceh Utara untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Sehingga kami juga menyediakan biaya siswa, terutama kepada mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu, pada mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang berada di pucuk gunung, yang berada di pelosok desa. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, inilah mungkin kata-kata yang dapat kami sampaikan kepada para hadirin semua. Sebelum kami mengakhiri, kami mohon kesediaan kita semua untuk menyampaikan pahala Al-Fatihah kepada pendiri Yayasan Bina Bumi Persada, yaitu Dr. Radius Bukhari Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hati Nabiil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa khususan bila ruhi Bukhari bin Muhammad Yusuf. Lahumul Fatihah. Demikian para tamu undangan yang kami dapat sampaikan. Mengakhiri kata sambutan ini kiranya tidak salah kalau kami mengutip sebuah peribahasa klasik. Kalaulah pedang yang melukai tubuh, masih kan ada obat penyembuh. Tapi kalau lidah yang melukai hati, kemana obat hendak dicari? Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembina Yayasan Bina Bumi Persada Lok Sumawe, Pak Sofian dan Pak Abdul Wahab, serta para pengurus yayasan yang lainnya yang tidak saya sampaikan satu-satu. Kemudian Ketua Yayasan Bina Bumi Persada Lok Sumawe, Pak Muhammad Yani, PLT Wali Kota Lok Sumawe atau yang mewakili, PLT Bupati Aceh Utara yang diwakili oleh DPRK Kabupaten Utara, Pak Razali Abu, Ketua DPRA dan yang mewakili dalam hal ini Pak Mawati, Ketua DPRK Lok Sumawe, Kota Lok Sumawe, Pak Ismail Abdul Manaf,
Dandi Bojong Utara atau yang mewakili, Kapolres Loksmawe atau yang mewakili, Direktur RS Rumah Sakit, Kepala Bank, Pak Dinas, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Swasta, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Sankes, dan seluruh tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat dan lapang waktu sehingga kita bisa hadir di tempat acara launching Universitas Persada pada hari ini. Ini tak lain karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus senantiasa selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan, dan insya Allah dengan nikmat-nikmat yang kita syukuri ini akan tambah dengan nikmat yang lainnya. Salam dan salam juga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah menunjukkan kepada kita jalan Islam. Semoga kita bisa mengikuti tuntunannya sampai akhir hayat nanti. Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia, hari ini saya mengingat ini adalah hari bersejarah, istimewa bagi Universitas Persada. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih telah diundang dan dapat hadir pada hari ini. Dan kita tahu bahwa Universitas Persada ini telah secara resmi berdiri pada tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan SK 453/9E/O tahun 2022, dan Universitas Persada ini berdiri dengan terdiri dari 12 prodi, dan ini sudah tercatat di PDDQ. Jadi saya pribadi sempat catat dan melihat dalam semuanya sudah tersedia. Dan saya dapatkan informasi bahwa dari 12 prodi yang tersedia ini terdiri dari 1 program D3, 12 program D1, dan 1 program profesi. Ini semuanya 12. Ya. Dan saya diberi amanah atau diundang untuk memberikan orasi ilmiah. Ini satu kehormatan bagi saya, dan saya terima kasih kepada guru saya yang telah memberikan kepercayaan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada hari ini. Sebagaimana kita tahu bahwa Universitas Persada ini berdiri merupakan penggabungan daripada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Persada. Jadi ada 3 prodi tiga institusi yang telah bergabung dan sesuai dengan program akselerasi pemerintah sehingga menjadi universitas pada hari ini. Nah, dari panitia juga telah mengamankan saya untuk menyampaikan satu judul, ya, peran penjaminan mutu internal sebagai upaya mewujudkan good university performance. Dan ini biasanya kalau kita lihat sebetulnya yang lazim ini bukan performance tapi dia governance, di tata kelola. Tapi tidak apa, saya akan coba tambahkan nanti kenapa bisa performance itu. Baik, dalam orasi ini saya menyampaikan 2 hal pokok yang perlu dicatat, ya. Jadi dalam mencapai yang diinginkan oleh Universitas Persada ini, saya membagi 2 aspek. Pertama adalah pengelolaan universitas yang baik, yang pertama. Dan kedua adalah bagaimana melakukan penjaminan mutu. Nah, jadi 2 hal yang saya coba sampaikan pada hari ini. Nah, kalau kita bicara literatur, ya, jadi kalau kita baca literatur kita akan ketemu istilah yang paling umum adalah good corporate governance. Ya. Jadi bagaimana kita mengelola perusahaan itu yang baik. Jadi GCD, ya. Dan itu sudah menjadi sangat populer sekali, dan kita akan ketemu kalau kita cari searching di internet, ketemu dunia industri akan menggunakan terminologi ini untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Nah, kalau kita melihat pendekatan itu akan muncul nanti dua aspek penting. Ya. Jadi pertama adalah kita ingin menambah value added yang ada terutama di perusahaan, dan hari ini kita bicara di universitas, maka harus ada nilai tambah. Yang tambahnya apa? Tentu si mahasiswa sebagai produk yang kita hasilkan sebagai lulusan itu harus dapat sesuatu value setelah dia tamat. Jadi jangan kita bekerja hanya menghasilkan lulusan tanpa mungkin dia bisa terserap di pasar. Nah, oleh karena itu ini itu hal penting. Jadi pertama adalah kalau kita melihat daripada konsep GCD ini, itu ada 2 hal poin yang perlu kita perhatikan, bahwa di dalam GCD ini kita bicara perusahaan, maka ada bicara tentang pemegang saham.
Ya. Nah, dalam konteks ini mungkin pemegang sahamnya adalah stakeholder sini adalah yayasan, kemudian pengelola di sini adalah termasuk dosen, masuk tenaga pendidikan. Kita juga punya mahasiswa. Nanti jadi stakeholder di luar itu adalah pengguna urusan, kemudian industri. Jadi lima atau 6 aspek ini perlu kita jaga betul, karena kita ingin memberikan kontribusi terbaik ketika kita mengelola pendidikan ini secara baik nantinya. Dan kemudian kedua adalah kewajiban, kalau kita bicara perusahaan ya, dia harus bisa memberikan pengungkapan informasi itu secara akurat tepat waktu, kemudian transparan. Ya. Nah, hal ini juga akan sama dengan kita mengelola di universitas. Tentunya hal-hal ini perlu dicatat supaya nanti ketika kita melakukan proses pemeriksaan hukum dan sebagainya itu bisa ditemui. Nah, ada 2 teori. Kalau kita mencari teori, akan ketemu 2 teori yang penting yang perlu dicatat adalah terkait dengan corporate governance dan juga stewardship ya. Di sini ada stewardship dan agency theory. Ya, ini kalau kita baca banyak literatur akan ketemu nanti tulisan daripada Chin dan Shaw di dalam literatur. Nah, apa kata pendekatan steward theory? Ya? Stewardship theory itu adalah teori kalau kita naik pesawat kita selalu dijamu atau dilayani oleh pramugari, ya, atau pramugari dan pramugara. Nah, kita bisa lihat bagaimana si pramugari atau pramugara itu melayani kita selama kita terbang. Nah, konsep itu juga akan sama ketika kita akan melayani mahasiswa. Karena konsumen kita adalah mahasiswa di sini. Tanpa mahasiswa tentu universitas tidak ada apa-apanya, sehebat apapun. Jadi ini perlu dilihat bahwa kita perlu memberikan pelayanan terbaik. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus menjadi punya namanya konsep agency theory. Ya. Jadi sebagai agen di sini. Nah, kalau konsep di perusahaan, manajemen perusahaan itu dianggap sebagai agen bagi pemegang saham. Ya, jadi kalau perusahaan pasti berhenti bisnis. Nah, ini juga saya pikirkan swasta. Selain dia ingin memberikan pelayanan terbaik kepada si mahasiswa sehingga menjadi lulusan, tentu konsep bisnisnya harus jalan. Karena pendanaan itu penting. Tanpa dana mungkin tidak akan bisa dikelola secara baik. Ya, tidak bisa menggaji karyawan, tidak bisa menjadi dosen, tidak menggaji semuanya. Nah, oleh karena itu mungkin ini juga harus ditata betul bagaimana supaya tidak terjadi kegaduhan ketika dalam pengelolaan nantinya. Nah, saya lihat tadi ketika sampaikan bahwa tadi saya diskusi dengan Pak Sofian dan Pak Wahab ya, Universitas Bumi Persada ini hari ini mungkin belum punya rektor ya, dan akan dipilih rektor yang terbaik. Tadi saya diskusi sedikit dengan Pak Sofian, saya menyarankan nanti tolong dipikirkan rektor ini memang orang-orang yang betul di dunia akademik. Jangan rektor itu hanya menjadi rektor untuk menjadi rektor di universitas ini tanpa tahu apa yang harus diurus. Jadi rektor harus mengerti bisnis prosesnya. Nah, bisnis proses pertama adalah yang terutama adalah akademik. Nah, akademik ini kemudian berkoordinasi dengan kurikulum. Nah, ini juga kurikulum juga tolong dilihat lagi. Di bagian lain nanti saya sampaikan bahwa kurikulum sekarang ini dengan program pemerintah ada namanya Kampus Merdeka. Ini juga tolong dimasukkan ke dalam kurikulum terkait dengan penerapan Kampus Merdeka. Ya, supaya kita bisa berakselerasi dengan program nasional, jangan sampai ketinggalan dengan yang lainnya. Nah, untuk mengelola good governance ini, ya, good corporate governance ini, saya lihat di sini dari literatur saya baca bahwa kita akan punya 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah namanya transparansi, ya, keterbukaan informasi. Nah, untuk melaksanakan transparansi ini paling gampang kalau kita gunakan teknologi informasi. Ya. Karena dengan teknologi informasi kita bisa tahu di web, kita bisa komunikasi dengan email dan seterusnya. Dan kemudian kalau kita buat pelaporan dalam kegiatan keuangan, kita sampaikan situ, itu orang mudah membacanya. Ya. Kalau metode lama kita akan menyampaikan secara tersurat, tapi hari ini rasanya tersurat itu sudah tidak lazim lagi. Jadi tolong gunakan teknologi IT sebagai salah satu yang membuat transparansi itu terwujud. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip dasar berikutnya adalah akuntabilitas. Ada pertanggungjawaban.
Ya. Nah di sini tadi saya sampaikan di depan bahwa ada rektor, kemudian nanti akan dibentuk namanya statuta. Di statuta itu mungkin tadi yang dinyanyikan Mas tadi itu bakal menjadi bagian dari statuta. Dalam statuta itu akan muncul nanti namanya SOTK atau bagaimana organisasi di dalam di persada yang terjadi. Ya. Saya tidak tahu bagaimana dibagi, ada berapa wakil rektor dan seterusnya, tapi itu tolong diperhatikan betul. Tidak perlu nanti mencontoh universitas besar kalau kita masih kecil. Ya. Di tempat lain yang pernah saya pergi itu di kampus-kampus swasta yang lain, ada yang menerjemahkan wakil rektor cukup dengan 2 wakil saja, akademik dan non akademik. Nah, dengan membuat dia non akademik dan akademik, maka akan membuat pembiayaannya akan jadi lebih sederhana. Ya. Tentu juga dibantu dengan bidang-bidang lain. Nah, itu satu. Jadi akuntabilitas itu harus terwujud dari statuta, kemudian juga kita akan harus punya namanya Renstra. Ya. Bisa saya sampaikan juga pengalaman saya menjadi asesor Ban PT ini. Kadangkala perguruan tinggi itu sedikit lalai, tidak mempersiapkan Renstra itu secara baik. Buktinya kalau kita berkunjung ke suatu PT, tiba-tiba terbacalah bahwa Renstra itu berlaku sampai tahun 2022. Memang pergi 2022. Tapi bagaimana ekstensi ke depan? Harusnya sudah dipersiapkan juga untuk 2023 dan seterusnya. Ya, jadi Renstra itu bukan hanya berlaku untuk selama dicek periodenya, tapi juga ke depan persiapan. Kemudian ketiga adalah tentang pertanggungjawaban. Ya. Nah ini kalau di perusahaan jelas sekali bagaimana dia mempertanggungjawabkan, dan di sini juga kita punya nanti di universitas bahwa kita juga punya pertanggungjawaban yang bertingkat mungkin. Ya, jadi wakil rektor, kepala rektor dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat adalah kemandirian. Jadi di sini tentu pengelola ini tidak semata-mata harus melakukan atau berbicara atau diskusi langsung dengan rektor. Unsur kemandirian itu bisa dari seseorang itu atau bagian itu mengambil tindakan sesuai dengan yang patut dilakukan. Ya, jadi tidak perlu harus selalu berdiskusi dengan rektor atau wakil rektor dan seterusnya, akan membuat birokrasi lebih panjang. Jadi kemandirian juga bisa diberikan kepada bawahannya. Nah yang kelima adalah disebut dengan nama fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Nah ini biasanya ini agak sedikit lemah di mana-mana ya. Kita punya nanti konsep namanya reward and punishment. Ya. Selalu dituntut A, B, C, D kepada staff dan seterusnya ini. Itu kelazimannya. Tapi ketika ditanyakan Pak rewardnya apa, nah itu agak lemah. Ya masa hukuman, mohon maaf nih Bapak Direktur ini. Di akademik, di sipil begitu Pak. Jadi kita buat seperti itu, lemah sekali di dalam memberikan reward. Yang nampak adalah memberi sanksi, teguran lisan dan seterusnya, pegang PP, 53 dan seterusnya. Tapi begitu Pak, kamu mau pergi seminar nih, waduh ada duit nih. Nah itu kan harusnya satu bagian yang tidak terlepas daripada bagaimana mengelola diskusi secara baik. Ya, jadi ada kembali yang baik. Nah, jadi kalau kita lihat sangat panjang sekali yang harus kita urus. Ya, dari pertama kita buat peraturan, kita buat kebijakan, kita laksanakan, kita evaluasi dan seterusnya. Dan semua ini sebetulnya berpulang kepada proses bagaimana yang kedua yang saya sampaikan adalah proses penjamin mutu. Ya, jadi pertama kita tata kelola dulu yang baik, kita buat secara baik, secara rinci apa saja yang dibutuhkan dan seterusnya. Setelah itu baru kita akan jalankan. Nah, jadi saya ingin sampaikan juga yang kedua, ya, bahwa penjaminan mutu itu atau quality assurance itu ada dua pihak yang akan selalu melakukan proses, ada yang terlibat dalam proses ini. Pertama ada namanya SPMI, ya, sistem penjaminan mutu internal, dan yang kedua adalah sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, yang lemahnya biasanya adalah di SPMI. Ini saya sampaikan saja apa yang terjadi di mana-mana gitu. Ya. Nah, SPMI itu kadang dibuat, tadi saya bilang di depan tadi ada namanya statuta. Jadi ada organisasinya dan seterusnya. Tapi ketika dijalankan itu tidak serta-merta dia berjalan seperti seharusnya. Kenapa? Karena merasa ya kita sudah oke, sudah tidak masalah. Padahal tadi saya bilang di depan tadi ada namanya pertanggungjawaban dan seterusnya. Nah, harusnya dilakukan secara berkala.
Jadi tolong bentuk tim penjaminan mutu internal ini yang paham betul dengan jaminan mutu. Sejak awal mahasiswa masuk itu sebetulnya proses namanya PPPP itu, ya, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, peningkatan dan pengendalian itu dijalankan. Umumnya di dunia swasta ini, PTS terutama, tidak mempunyai dokumen yang sahih. Artinya superorganisasinya ada, tapi begitu ingin dijalankan, tidak pernah diberikan semacam penugasan yang resmi. Jadi harusnya diawali dengan penugasan resmi dulu. Ya. Setelah itu baru dia dilaksanakan. Umumnya yang terjadi dilaksanakan dulu, dokumen belakangan. Ya, itu paralel. Ini dua hal. Nah, setelah dilaksanakan itu kemudian dia harus dievaluasi. Contoh sederhana. Tahun depan akan ada penerimaan mahasiswa baru. Tentu rektor nanti akan membuat semacam kebijakan. Kita akan membuat promosi, kita akan membuat A, B, C, dan seterusnya. Seleksi. Setelah seleksi dilaksanakan, jangan lupa juga buat penetapan bahwa yang diterima adalah sekian orang. Nah, jadi itu ada dua hal ya, PPP-nya bermusuh. Jadi penetapan dulu dari PSK-kan, kemudian dilaksanakan. Oke. Nah, setelah dilaksanakan kita akan lihat promosi, katakanlah tadi mau disampaikan ke sekolah A, B, C, D. Tetapi begitu nanti mahasiswa masuk ke sini setelah diseleksi, ternyata tidak ada sama sekali dari sekolah yang tadi dipromosikan. Berarti harus dievaluasi. Ada proses yang tidak efektif. Ya. Jadi kan buang-buang waktu kan, pergi ke sekolah A kita promosi tapi tidak ada satu mahasiswa di sana. Ya. Termasuk yang lain. Jadi itu bagian evaluasi dan itu harus dijalankan setiap waktu. Jangan tunggu datang asesor PT baru dibuat. Ini kelas 5 di situ, ya. Nah, itu sebetulnya berdampak fatal. Kenapa? Karena ban PT itu asesor itu datang hanya 2 hari saja, tidak lebih. Ya, dan tidak akan bisa menunggu dokumen itu disiapkan pada hari itu. Dan kalaupun itu menunjukkan bahwa institusi ini tidak siap dengan penjaminan mutu. Ya. Saya selalu menyampaikan kalau contoh sederhana. Kalau kita lihat sekarang di Aceh dari manapun itu banyak sekali warung kopi. Ya. Tapi kita pergi ke warung kopi itu bukan karena mutunya, saya yakin. Karena kawan kita di sana mampir. Karena kita tahu bahwa kopi itu warnanya hitam, nggak ada yang lain. Jadi minum kopi saja. Tapi kalau kita lihat kopi yang standar, kita tidak akan pernah berpretensi yang jelek. Kalau minum kopi di Starbucks, Starbucks punya cara yang khusus yang standar. Kita pergi makan ke KFC juga begitu. Jadi orang nggak tanya lagi, ini KFC Lok Semai nggak enak di Banda Aceh. Kalau gitu kita makan di Banda Aceh, nggak mungkin. Nah hari ini juga begitu. Saya lihat logonya agak luar biasa. Tadi saya diskusi dengan Pak Sofian. Logonya itu sepertinya akan menjangkau Indonesia nanti. Ya. Karena ada Pulau Sumatera sampai tujuh sana Papua. Ya. Mudah-mudahan tadi niat baik pendiri dia terlaksana pada suatu hari nanti. Ya. Nah, apa yang saya sampaikan itu makanya tadi standar mutu yang ada di Bumi Persada ini harus betul-betul dijaga. Ya. Jadi kalau dijaga ini, katakanlah satu hari nanti Bumi Persada itu pindah ke tempat lain atau buka cabang tempat lain, orang tidak akan meragukan lagi. Ya. Persis kalau kita makan KFC sekarang Pizza Hut dan yang lain. Nggak ada tanya lagi ini beda nih antara ini dan itu, enggak. Nah, itu tolong diperhatikan tentang itu. Jadi saya pikir itu menjadi penting sekali karena mutu kalau tidak dibuat dengan baik maka tidak akan ada orang yang akan mampir tempat sini. Ya. Sama-sama jualan kopi, kalau kopinya hanya kopi hitam tanpa ada sesuatu yang enak di situ atau memang ke tempat isinya mana orang nggak akan mampir. Dan kita bisa lihat artinya warung kopi banyak yang buka dan tutup. Ya, pada investasi luar biasa besar ini. Nah, jadi kedua adalah peran dari SPME eksternal. Ya. Nah, peran kedua ini SPME dilakukan selama ini oleh Ban PT khususnya bagi institusi perguruan tinggi. Jadi APD itu akan diperiksa oleh Ban PT dan prodi yang belum ada lembaga akreditasi mandiri. Ya. Saya lihat di sini kalau yang kesehatan sudah ada dalam PTK sebenarnya. Kalau ekonomi sudah ada juga kan, jadi yang belum ada nanti akan diperiksa oleh Ban PT, tapi yang ada akan diperiksa oleh Bank Mandiri.
Nah, oleh karena itu, karena sistemnya mungkin akan berbeda, kalau sudah dilaksanakan penyanyi itu dari awal, ya, saya harapkan nanti di depan nanti Pak Sofian, lembaga penyanyi itu tidak hanya di universitasnya, tapi sampai ke bawah. Dan itu tolong dibuat secara bersistem agar budaya mutu itu dia memang sudah melekat pada stakeholder yang ada internal itu. Ya. Jadi jangan sampai buat SOP tapi tidak laksanakan. Jadi SOP lengkap. Ya. Termasuk juga nanti di perguruan tinggi ini, pemerintah sudah menggarisbawahi bahwa minimum yang dimiliki standar yang minimum itu harus punya 24 standar. Nah oleh karena itu 24 standar itu harus dilihat. Dilaksanakan nggak standar-standar ini? Nah, kalau ingin melampaui SNDT, maka usulkanlah satu standar yang baru. Saya tidak tahu apa yang sesuai di sini. Mungkin ada keunikan yang tersendiri di Blok Semawai. Itu bisa di standar baru. Jadi kita melampaui dari standar minimum RT. Salah satu yang saya ada contoh misalkan, standar minimum itu saya yakin di semua kampus akan punya namanya ruang kelas. Namun standar minimum itu kita harus hitung, jadi berapa ruangannya ini. Sesuai dengan mahasiswa yang kita taruh sini 10 orang, 30 orang. Yang sampai udah kayak di halte, di kota panjang duduk rame-rame gitu, tak nyaman. Ya. Jadi harus seperti itu. Atau kemarin saya lihat juga di tempat lain, kampusnya kampus IT, tapi belum menggunakan LCD proyektor. Jadi agak aneh kan, jadi bicara IT tapi tidak menerapkan. Nah ini saya pikir hal seperti itu dibaca lagi standar minimum yang harus ada, ya kan? Supaya nanti ketika dievaluasi oleh BANPT terpenuhi nilainya. Ya. Satu lagi mungkin yang tadi malam kita diskusikan juga, saya sampaikan bahwa di dalam instrumen akreditasi ini ada unsur mahasiswa itu kalau dapat dari unsur mahasiswa asing. Memang disampaikan kalau boleh ya, mahasiswa asing dicari aja nih, dikasih beasiswa tadi Pak Muhammad juga sampaikan tadi, ada beasiswa dari Universitas ada nih. Nah kalau boleh jangan saja anak-anak di kampung ini Pak, atau di sekitar ini. Bapak cari juga satu mahasiswa asing katakan dari Thailand Selatan yang bisa berbahasa Melayu, kasih dia beasiswa terus sekolah sini. Jadi waktu Bapak nanti mengisi penilaian di instrumen sudah terisi, jadi skornya bisa maksimal. Jadi ini strategi, ya. Memang tidak diajarkan di mana-mana, tapi ini kita harus cerdik melihat instrumen itu dan juga melihat mana potensi yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau kita bicara apa adanya, dapat nilainya apa adanya. Tapi ada sesuatu yang bisa kita create. Ya, kan tidak ada yang melanggar tuh. Ya, kita cari orang asing sekolah sini dan dia bisa sekolah. Kalau mampu mungkin bisa cari yang paling mudah dari Afrika. Cuma ongkosnya mahal ya Afrika. Ya, tiket pesawatnya agak mahal ya. Tapi itu bisa dicari. Nah, ini dua hal penting ini saya pikir menjadi penting untuk dikelola dengan baik ya. Pertama, bagaimana mengatur susunan organisasi di sini ke depan. Bisa melakukan dengan cara mudah adalah benchmarking. Ya. Bisa pergi ke universitas yang sudah mapan, kemudian melihat bagaimana diimplementasikan di sana, ya, kemudian kita terapkan di sini. Ya. Kalau memang keuangan yang membatasi tidak bisa jauh-jauh, bisa mencari dekat ke semuanya. Ya, tapi kemudian kalau mau lebih bagus lagi, mungkin bisa pergi ke Banda Aceh atau ke luar kota. Ya, karena benchmarking itu dia penting Pak Sofian. Karena di dalam instrumen itu kita ada pertanyaan, apakah ada yang melakukan benchmarking? Maka saya bilang tadi, tolong dibaca nanti instrumen itu semua secara lengkap, mana-mana yang harusnya terpenuhi. Jangan berpikir bahwa benchmarking nggak perlu karena ada duit, tapi ternyata itu ada nilai, nanti jadi 0 di situ. Nah, jadi cari yang terdekat. Ini semuanya masih boleh. Kalau tidak ada persyaratan harus keluar kota atau ke negeri. Nah itu, jadi itu yang terkait dengan proses penyaringan itu. Nah kemudian yang terakhir saya pikir ini perguruan tinggi ini tentu ingin mencapai seperti yang diharapkan oleh pembina tadi, menjadi besar ya, menjadi besar dan kemudian mudah-mudahan menjadi yang salah satu yang unggul dari semua ini.
Tadi malam saya sampaikan bahwa yang berpikir bahwa kita itu kecil tidak akan bisa besar. Jadi harus mindsetnya juga dibuat supaya dia besar. Contoh sederhana, Universitas Islam Yogyakarta dulu adalah PTS. Tentu tidak akan mungkin bersaing dengan UGM. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa Universitas Islam di Yogyakarta itu sudah unggul sekali. Artinya sudah setara dengan UGM, UI, TI, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kita harus besar. Tadi dengan pembina sudah punya cita besar. Dan saya pikir besarnya jangan terbatas semua ya, Pak. Besarnya harus yang besar betul nih. Ya. Dan bukan tidak mungkin. Tadi saya bilang dengan Pak Sofian, kalau boleh dicari satu pendidikan yang orang nanti harus pergi sekolahnya ke semuanya. Ya, bukan nggak mungkin. Kayak sekarang kalau kita lihat, kalau kita secara internasional, Al-Azhar itu agak unik, Kairo. Ya. Dia tidak menerapkan sistem SKS seperti kita terapkan hari ini. Dia punya cara pembelajaran yang spesifik. Dan sampai hari ini, anak-anak muda ini, generasi penerus ini, tetap ingin sekolah ke Kairo. Karena kita percaya dengan mutu di sana. Jadi oleh karena itu, kita punya sistem yang dipantau oleh pemerintah juga kalau bisa dibuat satu unit yang mungkin orang akan pergi sini. Contoh sederhana, kalau kita mau makan mestinya nih, makan sate mata mesti ke daerah Asia Utara nih. Karena sini sumbernya nih. Cuma karena dibuat cabang tempat lain, kita lihat rasa juga beda-beda nih. Tetap namanya sama, ya. Kalau tadi sekarang mungkin di Grogol itu kan dia semua itu. Tapi kita bingung nih yang mana yang asli ini. Ya. Nah, jadi tolong dipikirkan dari sekarang. Jadi dari kecil, karena kita masih kecil akan mudah untuk membesar daripada nanti sudah rumit, susah membetulkan. Ya. Dan saya pikir juga untuk membesarkan ini bisa menggunakan banyak sekali keahlian-keahlian yang ada di semua tempat di sini. Mungkin hari ini Bapak dari Polri hadir di sini juga bisa memberikan masalah kedisiplinan gitu ya. Karena ada program Pak sekarang ini namanya Kampus Merdeka. Jadi ada 8 aspek Kampus Merdeka itu yang si mahasiswa itu bisa betul merdeka, bisa sekolah di mana-mana, bisa ikut program di mana-mana. Nah, hal seperti ini 2 minggu lalu kita buat namanya MOU dengan beberapa instansi di Melabu. 2 diantaranya disub dengan dinas sosial. Dan ternyata dari dua instansi ini mereka punya masalah yang cukup banyak. Saya pikir di Polri juga begitu. Minimal lalu lintas ini jarang kali tertib. Ditulis besar-besar dilarang menerobos lampu merah. Jadi ada polisi lewat terus. Ya. Cuman hari ini di kota besar di Banda Aceh itu udah kamera, takut itu orang nih. Ya. Nah, itu yang bisa kita masukkan ke dalam program kampus mereka. Jadi pemerintah kepingin mahasiswa itu tidak hanya duduk di kampus, tapi juga dia di tempat lain dapat wawasan baru dan seterusnya. Dan ini bisa kita bentuk. Saya berpikir dengan kerjasama yang dibentuk dengan LT ini, saya akan kasih satu tema khusus ke masing-masing kampus untuk dikerjakan masalah perparkiran. Ya. Karena perparkiran itu ada masalah di mana-mana. Secara potensi kita bisa hitung jumlah kendaraan semuanya, katakanlah ada 1 juta kendaraan misalkan. Dan 1 juta kendaraan itu kita tahu dia akan parkir dalam 1 jam itu berapa jam dan berapa kendaraan. Tapi konon katanya yang masuk ke kas daerah itu tidak seperti itu. Nah, ini kan bisa dihitung dari kampus nih. Kampus bisa menghitung di mana lokasi parkir yang terbaik, bagaimana pengelolaannya, dan kampus akan dapat namanya hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi win-win solution nih. Dinas punya masalah kita selesaikan, kita punya masalah dengan penelitian dan pengabdian kita juga bisa selesaikan. Nah, yang seperti ini akan coba dititipkan kepada PTS nantinya. Selain kerjasama, karena kerjasama saya tidak kepingin dengan dari ini hanya dapat hitam atas putih. Saya mau dapatkan sampai outcome-nya dikerjakan, ada hasilnya, dievaluasi, dan seterusnya dapat di sini. Dan itu kan berpulang pada kakak instansi dia berguna kan. Nah, ini tim dengan sama-sama kita bersinergi. Saya pikir masalah-masalah yang ada itu bisa kita persempit atau kita perkecil, walaupun masalah itu tidak akan hilang begitu saja, dia akan selalu ada. Ya. Tapi sampai kita mati pun masih ada masalah tadi. Di kuburan itu masih masalah lagi. Kalau kita tidak baik di dunia, di kuburan cukup lama untuk menikmati azab itu. Nah, oleh karena itu saya pikir yang beberapa hal ini berbicara tadi 2 hal.
bahwa pengelolaan itu harus didesain dengan bagus. Kemudian juga sistem penyamanan mutu itu juga harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Jadi dua hal itu saya yang titipkan di Bumi Persada ini, mudah-mudahan dengan terbentuknya Bumi Persada ini memang seperti dikatakan oleh pendiri akan menjadi maksimal. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mohon kepada rekan di depan, beri mohon untuk Bapak tetap di tempat. Karena kita akan melakukan penyerahan cenderamata kepada LLDI wilayah 13 Aceh yang akan diserahkan oleh Bapak Sofyan. Juga kami mohon kepada penyerahan untuk melakukan PLT Wali Kota Losmawe yang akan diwakili oleh MPU Kota Losmawe yang terhormat Tunku Amri Esos MSN yang akan diserahkan oleh Bapak Muhammad Yani SE. Ya, kami mohon kepada Ketua MPU Kota Losmawe Tunku Amri Esos MSN dan juga di hadapan kita semua sudah ada Dr. Insinyur Rizal Munadi NMNT yang akan diawali penyerahan cenderamata kepada LLDI wilayah 13 Aceh. Kami persilakan. Ya, inilah dia penyerahan cenderamata kepada LLDI wilayah 13 Aceh. Selanjutnya, penyerahan cenderamata kepada PLT Wali Kota Losmawe yang diwakili oleh Ketua MPU Kota Losmawe Tunku Amri Esos MSN yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Bina Bumi Persada Muhammad Yani SE. Dilanjutkan dengan foto bersama. Selanjutnya, penyerahan sertifikat penghargaan. Ya, kami persilakan untuk bapak-bapak kita akan memberikan momen bersama terlebih dahulu. Kami persilakan. Inilah dia foto bersama dengan LLDI wilayah 13 Aceh dan juga Ketua MPI Kota Losmawe Tunku Amri Esos MSN bersama dengan Bapak Sofyan dan juga Bapak Muhammad Yani. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, mari kita arahkan pandangan kita sejenak ke sebelah kanan panggung, di mana sudah terdapat layar difokus di sebelah kanan, dan mari sama-sama kita saksikan pemutaran video performance Kampus Universitas Bumi Persada. UMB merupakan universitas yang lahir dari proses akselerasi program penggabungan atau penyatuan PTS di seluruh Indonesia. UMBP merupakan universitas hasil penggabungan dari 3 sekolah tinggi di bawah binaan Yayasan Bina Bumi Persada, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau disebut dengan STIE Bumi Persada, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Bumi Persada, dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Bumi Persada yang berdiri mulai tahun 2006
dan merupakan perwujudan cita-cita mulia dari pendiri Yayasan Bina Budi Persada, yaitu almarhum Dr. Andes Haji Bukhari Yusuf. Pada tanggal 22 Juni 2022, UNBP secara resmi menjadi salah satu universitas swasta di Provinsi Aceh dan universitas swasta pertama di kota Lok Semawe. Dengan komitmen untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan profesional berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, maka UNBP yakin dapat menghasilkan lulusan yang bermoral, mandiri, kreatif, dan inovatif, serta mengikuti tren teknologi terbaru. 3 sekolah tinggi pun bertransformasi menjadi fakultas yang menawarkan berbagai program studi dan dapat memenuhi kebutuhan pasar, baik lokal, regional, nasional, dan internasional, dan dapat memenuhi kebutuhan pasar, baik lokal, regional, nasional, dan internasional. FEB menawarkan 2 prodi, yaitu S1 Manajemen dan S1 Akuntansi, diikuti dengan FKTS yang menawarkan 5 prodi, yaitu S1 Keperawatan, Pendidikan Profesi Nurse, dan Diploma 3 Kebidanan yang terakreditasi baik sekali dari LAMPTKes, termasuk 2 prodi baru, yaitu S1 Administrasi Rumah Sakit dan S1 Informatika Medis. Sedangkan FKIP menawarkan 5 prodi seperti S1 Bahasa Indonesia, S1 Bahasa Inggris, S1 Ilmu Informatika, S1 Matematika, dan S1 Biologi. Dengan total mahasiswa telah mencapai 1000-an orang dari berbagai wilayah, baik dalam maupun luar Provinsi Aceh. Saat ini UNBP memiliki 3 gedung utama, yaitu Gedung A yang merupakan gedung rektorat dengan beberapa fasilitas pendukung seperti ruang laboratorium komputer, perpustakaan utama, aula HBY, ruangan micro teaching. Gedung B, UNBP terletak sekitar 200 meter dari Gedung A, yang merupakan pusat kegiatan bagi FKTS yang biasanya digunakan oleh mahasiswa keperawatan dan kebidanan. Selain itu, Gedung B juga memiliki laboratorium keperawatan dan kebidanan, laboratorium keperawatan jiwa komunitas, dan mini hospital yang tersebar pada gedung memiliki 3 lantai. Sedangkan Gedung C terletak sekitar 500 meter dari Gedung A, yang merupakan pusat kegiatan FKIP yang memiliki 6 ruangan kelas dan 2 ruangan administrasi. Untuk meraih impian menjadi universitas yang diperhitungkan pada kancah regional, nasional, dan internasional, maka kerjasama dengan berbagai lahan praktik, universitas nasional dan internasional, serta dengan penyalur tenaga kerja sudah dilakukan. Kerjasama tersebut akan semakin kokoh dengan perubahan status sekolah tinggi menjadi universitas dengan motto, di mana bumi dipijak, maka Budi Persada universitasnya. Maka dengan kepercayaan diri yang tinggi, kami yakin dapat terus melahirkan lulusan yang unggul dan dapat bekerja secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk itu, mari bergabung bersama UNBP sehingga dapat menjadi alumni yang unggul dan profesional pada bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Hadirin para undangan yang berbahagia,
tibalah saatnya acara puncak yang kita nanti-nantikan, yaitu launching Universitas Bumi Persada. Launching Universitas Bumi Persada ini akan ditandai dengan pembukaan layar pada hari ini. Untuk itu kami mohon pembina dari Yayasan Bina Bumi Persada, Bapak Insinyur Sofyan, didampingi oleh Bapak Muhammad Yani SE, dan juga Ketua LLDI Wilayah 13 Aceh, Dr. Insinyur Rizal Munadi MMMT. Kami persilakan untuk dapat menuju ke panggung. Baik, hadirin Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, mari sama-sama kita hitung mundur. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, inilah dia launching Universitas Bumi Persada. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Ini dia Universitas Bumi Persada UNBP. Dan harapan kita bersama, Universitas Bumi Persada akan menjadi universitas yang unggul dan juga profesional, mencetak anak-anak bangsa untuk memprioritaskan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan tentunya harapan kita bersama, Universitas Bumi Persada akan menjadi universitas swasta pertama di Kota Lok yang melelang buana mencetak anak-anak bangsa untuk menjadi tenaga profesional dan berkualitas. Hadirin berbahagia, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Universitas Bumi Persada. Terima kasih untuk Bapak-Bapak. Kita akan melanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Kepada Bapak Muhammad Yani dapat dikembang. Hadirin yang berbahagia, itulah dia prosesi penandatanganan prasasti sebagai langkah awal dan secara simbolis bahwa Universitas Bumi Persada telah lahir dan juga telah ada di Kota Lok dan menjadi universitas pertama swasta di Kota Lok dan langsung ditandatangani oleh LLDI Wilayah 13 Aceh, Dr. Insinyur Rizal Munadi MMMT, dan juga Insinyur Sofyan. Dilanjutkan dengan foto bersama dahulu. Dan juga kami mohon untuk bapak-bapak tetap di tempat, kita lanjutkan dengan prosesi pesiju oleh Walid Muzakir. Kami mohon kepada Walid Muzakir untuk dapat menuju ke panggung. Kita akan melakukan prosesi pesiju untuk bapak-bapak tetap di tempat. Kami mohon kepada Dr. Andes Insinyur Abdul Wahab, MPD, untuk dapat menuju ke panggung juga. Kami mohon beserta Bapak Mahdi SE untuk dapat menuju ke panggung. Bapak Mahdi untuk dapat menuju ke panggung, kami persilakan. Hadirin para tamu yang berbahagia, inilah dia prosesi pesiju oleh Walid Muzakir. Ya Allah, Ya Rahman,
Ya Ghafur, jadikanlah Universitas Bunur Saga menjadi universitas swasta pertama yang menjadi universitas yang unggul dan profesional, dan jadikanlah para pembina dan juga pemimpin di universitas ini pemimpin yang bertanggung jawab dan juga membawa perubahan untuk universitas ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghafur, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami berharap. Ya Allah, jadikanlah kampus kami ini kampus yang membawa perubahan untuk pendidikan Indonesia. Jadikanlah pemimpin kami ini pemimpin yang saling menghargai, yang memimpin kami, yang mencetak dan juga memberikan kebahagiaan dan juga kesejahteraan untuk pendidikan Indonesia. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Rahman. Engkaulah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pelindung. Boleh kepada bapak-bapak untuk dapat mencicipi bukan tanda harapan kita semua agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesi kesejuk ini adalah salah satu prosesi adat aja untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Demikianlah prosesi tepung tawar ataupun prosesi pesijur pada hari ini. Kami mohon untuk bapak-bapak dapat mengambil tempat kembali. Dipersilakan. Baik hadirin Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya pemberian santunan anak yatim. Ya, kami mohon untuk Ketua Yayasan Bapak Muhammad Yani SE untuk dapat menyerahkan santunan anak yatim pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Walid Musafir. Dengan hormat kami persilakan.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا رازق المخلوقات يا أرحم الراحمين. يا عالم أنت تعلم بحاجاتنا ومقاصدنا يا الله. يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا قهار يا جبار يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والعافية والحسنة والمغفرة علينا وعلى أهله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين. اللهم ارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka usailah sudah launching Universitas Bumi Persada pada hari ini. Saya MC Bung Hatta memohon maaf atas segala kesilapan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.